Demi Allah, aku nggak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya. Kok bisa aku memohonkan perkara-perkara duniawi kepada seseorang yang toh hakikatnya tidak memiliki dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwatu rahimakumullah. Kajian malam ini akan kita melanjutkan dari materi buka kemarin, ya, berbicara tentang salafus saleh dalam al-yaqin billah, dalam meyakini seluruh kuasa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini part keduanya, ya. Kemarin materinya ada panjang, cuman gak keburu waktunya, keburu dekat azan, ya. Tapi kita yang lanjutkan materinya, telah kita jelaskan tentang yakin, maknanya, beberapa ayat, dan kemudian hadis dan athar, riwayat-riwayat dari salaf rahimahumullah yang berkaitan dengan nilai keyakinan di dalam jiwa, yang tertancap di dalam jiwa mereka, ya. Yang paling besar sih memang menggambarkan adalah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di posisi yang sangat mulia. Sebagaimana diyakini umat bahwasanya Abu Bakar ini radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kita utamakan setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah para nabi dan rasul, level keimanan berikutnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siddiq, ya. Bukan hanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar. Dan dikatakan oleh para salaf rahimahumullah, baik para sahabat, tabi'in, ma sabaqana Abu Bakar biqathrah as-siyam wala salah wala zakah wala sadaqah. Tidaklah Abu Bakar melampaui kita dengan lebih banyak jumlah puasanya kah, atau lebih banyak jumlah sedekahnya, atau lebih banyak jumlah salatnya kah? Bukan dengan itu Abu Bakar melewati kita, yakni melampaui kita. Walakin bisyai'in waqara fil qalb. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui kita nih dikarenakan sesuatu yang tertancap dalam di jiwanya. Nah, itu berbicara tentang level keyakinannya kepada hak yang datang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sungguh benar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengatakan bahwasanya as-sabr, sabar adalah nisful iman, setengah daripada keimanan. Wal yaqin, adapun keyakinan, al-iman kullu, adalah iman secara keseluruhan. As-sabr nisful iman, kalau ada yang nyatat kemarin, ya. Sabar adalah setengah daripada keimanan. Wal yaqin, adapun yakin, al-imanu kullu, adalah pure keimanan, keimanan semuanya. Keimanan secara keseluruhan, ya. Wa ahlul yaqin hum ahlul iman wa ahlut tamayyuz fil aqwali wal af'al wa lahum sifat tatabayan wa tatamayaz an sifat baqi an-nas. Dan para ahlul yaqin, mereka adalah ahlul iman, dan orang-orang yang spesial, ya, berbeda dengan umumnya para orang-orang yang beriman, baik dalam ucapannya, baik dalam sikap-sikapnya, dan mereka memiliki sifat-sifat yang membedakan mereka dengan manusia-manusia yang lain, ya. Di antara sifat-sifat yang membuat mereka spesial dan dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam wahyu, yang pertama, annahum humul ladzin yu'minun bil ghaib. Para ahlul yaqin adalah orang-orang yang memang benar-benar mengimani perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang enggak kelihatan mata, perkara-perkara yang gaib, ya. Mereka mendapatkan kabar-kabar, informasi-informasi gaib hanya dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mungkin nggak bisa membuktikannya
Tapi dikarenakan keyakinan mereka terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini kabar tersebut kalaupun mereka belum melihatnya dengan mata mereka, kalaupun bisa menyentuhnya dengan tangan mereka, mereka meyakini hal itu sehingga berefek kepada sikap-sikap mereka di dunia. Mereka mengambil tindakan-tindakannya, amal saleh yang mereka lakukan, atau maksiat yang mereka jauhi, atau akidah, tauhid, manhaj yang mereka perjuangkan, berangkat dari keimanannya, berangkat dari keyakinannya akan nilai-nilai kebenaran yang datang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan senantiasa mendirikan salat dan juga senantiasa dari apa yang kami berikan rizki kepada mereka, mereka berbagi, senantiasa berinfak dari apa yang kami berikan rizki kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, orang-orang yang juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Ya, yakni dari wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik. Mereka pun beriman kepada wahyu-wahyu yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad. Wabil akhirah hum yuqinun. Dan kepada adanya kelak hari akhirat nanti, hari kebangkitan, mereka senantiasa yakin akan hal tersebut. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ini akhirnya orang-orang yang berada di level yakin ini adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam guidance, berada di bawah guidance, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mana disimpulkan? Dari ayat selanjutnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas guidance, berada di atas hidayah dari Rabb mereka. Ya? Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah kelak orang-orang yang berjaya. Ya? Berangkat dari keyakinan mereka tersebutlah, dari situ mereka orang-orang yang senantiasa berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dijanjikan ke atas mereka. Ya. Ahlul yaqin yu'minun bil ba'ats wal jazaa wal hisab wal jannah wan nar. Maka ahlul yaqin, mereka orang-orang yang beriman kepada adanya kelak hari kebangkitan, adanya balasan, adanya perhitungan dan adanya syurga dan neraka kelak. Lidza fa innal hayah bima fiha wa biman fiha tahunu fi ayunihim. Berangkat dari keyakinan mereka tersebutlah, maka seluruh kehidupan ini dengan segala yang ada padanya dan orang-orang yang ada di dalam kehidupan ini terasa remeh, terasa ringan di mata mereka. Karena kan mereka begitu meyakini adanya hari yang lebih besar nanti. Ya, amam mardatillah. Semua dunia dan segala nikmatnya ini terasa remeh di hadapan mata mereka kelak, di hadapan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa intidharil jazaa al-awfa minhu subhanahu. Ya, dibandingkan dengan ganjaran-ganjaran yang lebih besar yang mereka harapkan nanti kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidaklah tergiur oleh dunia dan kembangnya dan bunga-bunga kehidupannya. Walaqad ta'lam as-sahabah al-kiram hadzal yaqin. Walaqad ta'allam. Dan sungguh para sahabat radhiyallahu anhu telah mempelajari nilai keyakinan yang ini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fahina man talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh hatta sabaqu al-musyrikin ila Badr. Diceritakan di dalam sirah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berangkat menuju Badr. Okay? Ketika kejadian perang Badr, di mana mereka mendahului para kaum musyrikin sampai ke Badr, para kaum muslimin bersama Rasul ini sebelum para kaum musyrikin sampai di sana. Dan kemudian habis itu barulah datang para kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "La yataqaddamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunah." Janganlah salah seorang di antara kalian maju dulu ke depan sehingga aku berada dulu di depannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sehingga aku berikan komando. Maksudnya demikian. Ya, hatta akuna ana dunah. Fadana al-musyrikun. Kemudian para kaum musyrikin pun, pasukan kaum musyrikin mulai bergerak mendekati kaum muslimin. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qumu ila jannah
arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian, bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya antara langit dan bumi. Akhirnya bergeraklah para sahabat radhiyallahu anhum menyambut para kaum musyrikin yang mulai menyerang mereka. Yaqul Umair ibn al-Hammam al-Ansari, Umair ibn al-Hammam al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada saat itu, seorang sahabat yang bernama Umair ibn al-Hammam al-Ansari sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, jannah arduha as-samawati wal ard." Ya Rasulullah, beneran nih surga yang luasnya antara langit dan bumi? Qal, na'am. Rasul berkata, ya. Qal, kemudian dia berkata, bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin, yakni ungkapan betapa luar biasa nikmat yang besar. Ungkapan demikianlah, bakhin, bakhin. Kata Umair ibn Hammam. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin, bakhin. Apa yang membuatmu mengucapkan ucapan takjub tersebut? Bakhin, bakhin, demikian. Qal, Rasul, kemudian Umair ibn Hammam berkata, la wallah, enggak begitu ya Rasulullah. Illa raja an akuna min ahliha. Aku mengucapkan demikian bukan lain karena aku berharap untuk menjadi penduduk surga kelak ya Rasulullah. Qal, Rasul pun berkata, innaka min ahliha. Sesungguhnya engkau memang penduduk surga. Allahu akbar. Udah jaminan Rasul yang ngomong. Innaka min ahliha, udah dijamin. Engkau penduduk surga memang. Qal, akhirnya Umair ini berkata, fa akhraja tamarat min qarni. Dia kemudian mengeluarkan beberapa butir kurma yang dia pegang untuk makanan dia. Fa ja'ala ya'kul minhun. Mulai dia memakan kurma tersebut. Thumma qal, kemudian dia berkata pada dirinya, la in ana huyyit hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Apabila aku masih mesti hidup di dunia ini hanya karena mesti ngabisin nih korma-kormaku, walau lama bener pengen buru-buru masuk surga. Oke? Akhirnya farama bima kana ma'ahu min at-tamar, akhirnya dia buang semua korma itu, kemudian qatalahum hatta kutil. Kemudian ia membawa dirinya masuk merangsek ke barisan kaum musyrikin, memerangi mereka sehingga ia terbunuh di situ. Rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Ya? Apa yang memotivasi seseorang sampai sejauh itu? Sehingga di mana lagi nilai-nilai matematik duniawi di situ? Di mana lagi? Ini hadis demikian kalau dibawakan kepada alay-alay yang baru ngaji, yang dia lihat apa? Ikan mubazir, korma dibuang tuh. Alay baru ngaji, ribet furu hidupnya, nggak dapat nilai akidahnya. Yang dapat nilainya apa dari ngaji? Dari ngaji cuma dapat nggak maulidan sama cingkrang, itu doang. Karena ngajinya nggak dapat feel-nya, nggak dapat, udah. Yang dilihat sebelah situnya tuh. Oh, masa sahabat buang korma tuh. Yang kedua, annahum humul ladzina yuqinuna bi anna ar-rizq bi yadillah wahda. Para ahlul yakin, orang-orang yang nggak pernah ragu sedikit pun dan senantiasa yakin bahwasanya toh rizkiku semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada urusannya dengan kuasa para makhluk. Rizkiku semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min sifat ahli al-yakin al-kamil bi anna ar-rizqa laysa bi yad ahad min al-bashar. Di antara sifat-sifat para ahlul yakin yang memiliki level keyakinan yang tinggi, ya, level keimanan yang tinggi, di mana mereka senantiasa meyakini bahwasanya rizki mereka sama sekali tidak berada di antara salah seorang pun dari tangan manusia. Innama huwa biyadillah wahda. Rizkinya semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan sesungguhnya di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Demikian pun di dalam diri kalian masing-masing terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat hal tersebut? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan sungguh di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan. Tuh, jadi kalau ditanya, rizki kita di mana? Di langit. Semua hal yang dijanjikan kepada kita ada di mana? Di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan sungguh di langitlah rizki kalian
dan apa-apa yang kalian dijanjikan. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Demi Rabbnya langit dan bumi, sesungguhnya nilai-nilai tersebut adalah hak. Ini apa yang disampaikan barusan adalah hal yang hak, benar. Sebagaimana kalian berbicara, sebagaimana kalian dapat berbicara, kalian yakin kalian dapat berbicara, sebenar itu, seyakin itu kalian harusnya terhadap nilai-nilai yang Allah dogmakan. Bahwasanya rizki kalian di langit. Surah Az-Zariyat. Maka dari situ para ahlul yakin, kita akan melihat mereka senantiasa berinfak, berbagi, bersedekah, dan sama sekali mereka tidak mengkhawatirkan kekurangan bagi diri mereka karena infak dan sedekah yang mereka keluarkan. Mereka tak takut kekurangan, tak takut iqlal. Wa yu'tun wa yubdhulun an iman wa yaqin. Mereka senantiasa berbagi, sharing, yu'ti, yani memberi. Yabdhulun, mereka spending terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari iman dan yakinnya. Ruwa an Hayawah ibn Shuraih at-Tajibi al-Faqih al-Muhaddith az-Zahid. Dikisahkan riwayatnya Hayawah ibn Shuraih. Hayawah ibn Shuraih ini dia faqih, muhaddith pada masanya. Okay? Rahimahullah. Dan orang yang terkenal dengan zahid, kezuhudannya. Ya. Wa huwa min ruwatil hadith al-thiqat. Dia adalah di antara para periwayat hadith yang thiqah. Kan ya'khudhu ata'ah fi sanah 60 dinaran. Dia biasa mengambil gajinya. Dulu para ulama, rahimahumullah. Okay? Digaji oleh negara. Digaji oleh negara. Negara yang menghidupi mereka. Sehingga ulama mengambil gaji mereka. Entah tahunannya, entah bulanannya. Demikian. Ada Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah. Gurunya Imam Syafi'i. Ya. Bapaknya Waqi' al-Jarrah. Dia juga muhaddits. Dan dia petugas kerajaan yang suka bagiin gaji para ulama. Tuh. Lihat. Ya. Sehingga Al-A'mash rahimahullah dan lain-lain mendapatkan gaji mereka juga. Tersebutlah seorang imam di antara imam-imam hadis, Hayawah ibn Shuraih. Dia biasa mengambil gajinya, sitin dinaran, 60 dinar setahun, dapat 60 dinar. Tayyib. Tahta firashi. Tayyib. Dia mengambil gajinya, gaji tahunannya nih, bonus tahunan dari negara, dikasih 60 dinar nih para muhaddits ini. فلا يفارق ذلك المكان الذي أخذ فيه العطاء حتى يتصدق بها جميعا. Nah, Hayawah ini tidaklah dia meninggalkan tempat di mana dia ngambil gaji sehingga udah habis duluan dia sodakohin. Dia ngambil gajinya, terus dia sodakohin. Dia nggak pergi dari situ kecuali udah habis tuh 60 dinar. Hayawah nih, rahimahullah. Zain, fakana idza jaa ila manzili wajad 60 dinaran tahta firashih. Tapi dia kalau pulang sampai rumah, dia temukan 60 dinar di bawah kasurnya. Selalu begitu. Ya. Fabalagha dzalika ibnu ammin lah. Karamah enggak tuh? Karamah sih. Kabar ini sampai kepada sepupunya. Hayawah begitu ya, Masya Allah. Begitu. Fatasaddaqa li'ata'ih jami'an arada an yaf'ala mithla Hayawah. Dia mau mencoba sepupunya nih. Gajinya ini dia sodakohin semuanya. Dia mau melihat, mau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Hayawah ibn Shuraih rahimahullah. Wajah ila tahti firashi falam yajid syai'an. Pas dia pulang, dia lihat di bawah kasurnya nggak ada apa-apa. Lu sih bang, saya sampai rumah yang lu lihat, bangsat. Bawah kasurnya ada bangsat. Wah, kok bangsat nih, bukan goban. Wala sitin wala goban. Dia nggak temukan sebagaimana yang ditemukan Hayawah di bednya, di rumahnya. Nggih. Fadhahaba ila Hayawah wa qala, akhirnya dia menghampiri sepupunya ini, Hayawah, dan dia berkata, "Ana tasaddaqtu bi kulli ata'i." Aku pun mensedekahkan seluruh gajiku itu. Walam ajid tahta firashi say'an. Tapi Allah nanawan ning di imah. Tapi enggak ada apa-apa, aku tidak menemukan apapun di bawah kasurku. Faqala lahu Hayawah. Hayawah pun berkata kepada sepupunya ini, "Ana a'tait Rabbi yakinan." Aku
berbagi kepada Tuhanku berangkat dari keyakinanku. Wa anta a'taitahu tajribatan. Adapun engkau berbagi bagi Rabbmu tajribah, karena ngetes. Pengen jajal. Beda. Ana a'tait Rabbi yakinan. Aku memberi kepada Tuhanku, yakni berinfak di jalan Tuhanku, ini berangkat dari keyakinanku. Adapun engkau melakukan hal tersebut tajribatan, ngetes doang. Yani anta kunta turid an tujarrib wa takhtabir rabbak. Yani apa yang kau lakukan, kau ini dengannya kehendaki untuk ngetes Tuhanmu. Fatasaddaqt, dari situ kau bersedekah, litangzurin natijah, karena kau mau lihat mana coba hasilnya kayak apa kalau gue sedekah. Itu sedekah orang yang enggak berangkat dari keyakinan kepada apa yang Allah janjikan. Gimana kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong, lihat, ente punya fulus nih matematik dunia. Zin, ente punya fulus cetiau, miliun ya nih, 1 juta. Ente sodakohin gopek 500.000, berarti tinggal berapa? Hah? Kata mata kita. Tapi sekarang wahyu datang dari Rasul Sallallahu Wallahi ma naqasa malu abdin min sadaqah. Rasul sampai bersumpah dan dia nggak perlu bersumpah, nggak mungkin dusta. Tapi Rasul bersumpah menekankan, demi Allah tidaklah berkurang harta hamba karena bersedekah. Demi Allah tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah yang dikeluarkan. Padahal mata kita ngelihat kurang nggak? Di mana nilai matematis di situ? Nilai tawakal juga yang jauh dari nilai matematis dunia. Ana nggak ngajak kalian untuk nekat juga, iya gak? Udah tahu banyak utang, bini nungguin nafkah di rumah, terus gaji ente sebar, ente ya hanu sodako, iya gak? Nyampe rumah digeprak bini lu pakai panci, mana takut sama bini, iya gak? Aduh, udah. Nggak mungkin sampai level yakin udah masih takut sama bini, nggak mungkin sampai level yakin, nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Yang kasus khasyabah, hadis khasyabah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Istalafa rajul min rajul, yani min Bani Israel, alfa dinar. Terdapat seorang lelaki meminjam uang kepada seorang lelaki 1.000 dinar dari Bani Israel. A pinjam fulus ke B, seceng 1.000 dinar. Dua-duanya beriman kepada Allah. Yang B ini ngasih pinjam, dia berkata, ij'al li syahidan, jadikan bagiku seorang saksi. 1.000 dinar nih, mesti ada saksi. Dia berkata, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai zat yang maha menyaksikan. Tauhid kan? Kalau gitu wakil. Nanti ente nggak ada, lagi ke siapa nih? Wakil deh. Jadikan wakil begini. Dia bilang, kafa billahi wakila. Nama Allah juga ya. Cukuplah Allah sebagai zat yang aku serahkan seluruh perkaraku kepadanya. Al-wakil, itu bertawakal kepadanya. Gitu. Zat, kasih seceng. Wa wa'ada ala maw'id. Dan mereka berjanji, deadline-nya, tanggal sekian, hari sekian. Oke? Mereka akan bayar. Dia akan bayar nih utang. Zat. Wa kan bainahuma bahrun. Dan di antara dua orang ini terdapat bahr. Bahr ini secara terjemahan artinya laut. Cuman kalau udah di Arab, bahr sering digunakan untuk kata sungai yang besar. Orang Mesir nggak bilang sungai Nahrun Nil, nggak. Tapi Bahrun Nil. Ini yang kami alami di sana. Oke? Yang besar, sungai yang besar dibilangnya bahr. Oke? Dan ketika datang deadline-nya, ini si A mau bayar utang, dia siapkan 1.000 dinar, dia berangkat. Dia mau nyebrang, ternyata angin berhembus begitu kencang, sehingga ombak besar. Nggak ada yang berani nyebrangin ke sana. Dia mencari terus. Yang perahu berani menyeberangkan ke sana. Tapi nggak ada yang berani nyebrangin. Sementara itu waktunya, dia untuk memenuhi kewajibannya. Akhirnya dia melihat khasyabah, sebuah kayu, dan kemudian dia ambil kayu tersebut, dia bolongin, dia masukin situ 1.000 dinar. Dia tutup dan dia lempar ke air. Dia berkata,
Bismillah. Tuh. Iya kan? Di ujung sana, di seberang, si B nungguin dong. Iya kan? Mana ini si A? Katanya mau kemari. Ya Rabbi, aku memohon padanya seorang saksi, dia jadikan kau sebagai saksi. Ya Rabbi. Aku meminta wakil, dia jadikan kau sebagai wakil. Mana ini? Tiba-tiba terpakulah pandangannya pada sebuah kayu yang terombang-ambing di lautan. Mendekat. Berapa banyak kayu yang kita lihat di air dan kita bodoh amat. Ini kok bisa dia terpaku ke situ hatinya? Kalau bukan Allah yang mengarahkan hatinya. Dan ketika kayu tersebut semakin terhempas ke pinggir, mendekatinya, dia pun semakin penasaran lihat kayu itu. Berapa banyak kayu yang dibawa air dan kita bodoh amat, segala pengen dilihat. Iya gak? Ini dia penasaran tuh. Kalau bukan Allah yang mengarahkan hatinya, dia ambil kayu tersebut, dibuka. Oh, seceng. 1.000 dinar. Dia pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, ketika angin mereda, dan kemudian ombak pun udah nggak mulai koplak banget. Si A ini yang pinjam, dia menyiapkan 1.000 dinar kedua. Dia bikin lagi 1.000 dinar. Dia berangkat baru. Dia langsung ke rumah si B. Assalamualaikum. Langsung ketika si B membuka pintu, pertama dikatakan si A adalah, langsung dia jelaskan uzurnya. Wallahi ma wajadtu markaban. Demi Allah, aku tidak menemukan tumpangan untuk nyebrang. Ini ojek. Oke, buat nyebrang. Kemudian si A bertanya, si B bertanya, yang memberikan utang. Arsaltani syai'an? Huh? Did you send me something? Apakah kau mengirimkan sesuatu kepadaku? Si A bilang, wallahi qultu lak wallahi ma wajadtu markaban. Kan Anda udah bilang, man. Demi Allah, aku tidak menemukan tumpangan. Dia nggak mau bilang, iya, Anda ngirim 1.000 dinar, Anda lempar ke air. Enggak, ini antara dia dengan Rabbnya. Oke? Akhirnya si B berkata, irji' rasyidan faqad adda anka wakiluk. Pulanglah kau langsung. Sungguh zat yang kau serahkan seluruh perkaramu kepadanya, kau sandarkan seluruh perkaramu kepadanya, telah menyampaikan apa yang kau kirimkan padaku. Allah. Abu Hurairah bercerita, habis menyampaikan hadis ini, para sahabat ribut. Ayyuhuma aman min sahibih. Mana di antara dua orang ini yang lebih tinggi keimanannya daripada yang lain? Bilang, yang A lah, dia berani ngasih 1.000 dinar gak pakai jaminan ini itu. Yang B lah, dia lempar fulus ke air seceng. Tuh, gitu. Ini yang A lah, dia jujur dia dapat tuh. Kalau mau dia nggak ngaku aja udah dapat duitnya ini itu. Tapi yang B tuh ribut para sahabat, mana yang lebih beriman daripada yang lain? Satu daripada yang lain. Lihat, seseorang yang emang begitu yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala takkan yukhayyibuh. Allah takkan membuatnya kecewa, Allah takkan membuatnya kecele, suwe, enggak. Kalaupun mungkin ya, demikian hukum duniawi, dia mesti menyiapkan 1.000 dinar kedua. Ini hukum duniawi, enggak boleh dia kalau ditagih hutang, mana hutangnya dia, Anda udah lempar ke air 1.000 dinar. Enggak dapat. Itu antara dia dengan Rob. Jangan bilang-bilang sama orang. Antara dia dengan Rob. Dia melakukan itu berangkat dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melakukan sesuatu demikian, jadikan sesuatu yang urusanmu dengan Rabb. Jangan bawa-bawa makhluk, sedekat apapun makhluk denganmu. Jadikan itu adalah urusanmu dengan Rabb aja. Kalaupun hal-hal yang di luar perhitungan matematis manusia, coba hitung matematis. Mau zaman apa lagi? Lempar uang 1.000. Jangan jajal juga itu punya fulus, lempar ke Cisadane nanti. Tapi kalau ada hal-hal demikian yang kita alami di dalam kehidupan kita, langkah-langkah besar yang di situ, mungkin manusia akan mengatakan hal-hal yang membuat kita ragu. Tapi begitu yakin kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bismillah, maju. Kalau perlu jadikan itu urusan antaramu dengan Allah aja. Ya. Demikian mereka yang memiliki level yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sampai level tersebut. Dan di mana nilai-nilai perhitungan matematis duniawi dibanding dengan kuasa Allah yang mutlak demikian.
Ya. Tentunya perhitungan maslahat dan madarat adalah termasuk juga nilai-nilai yang diajarkan syariat. Ini bukan lagi berbicara itu. Awas, ini lagi berbicara tentang nilai keyakinan aja dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, bukan juga kita menyeru manusia untuk meninggalkan perhitungan-perhitungan yang sifatnya pertimbangan maslahat dan madarat. Nggak begitu juga. Awas, ya. Setiap bab tempatkan pada tempatnya masing-masing. Kalau kita lagi bicara tentang zuhud, bukan berarti kemudian nikmat-nikmat Allah yang lain ini menjadi haram. Kalau emang halal ya halal, cuman emang lagi babnya bicara zuhud supaya kita rada ngerem dari nikmat-nikmat duniawi. Itu fungsinya begitu, ya. Kalau kita lagi bicara tentang Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, fadail keutamaannya, bukan berarti kemudian Umar berarti lebih mulia dari Abu Bakar. Loh, nggak begitu. Ini lagi cerita Umar aja emang. Gitu. Lagi cerita Utsman, berarti Utsman lebih keren daripada Abu Bakar. Nggak boleh. Tetap urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuman emang ini lagi cerita Utsman. Tuh, begitu ya. Supaya nggak jadi kontradiksi nilai-nilai beragama yang kita yakini. Jangan kusut. Ya. Kemudian ikhwatul rahimakumullah. Di antara sifat juga ahlul yakin membuat mereka spesial. Annahum humul ladzina la yaziguna 'anil haqq wa la tatashabah 'alaihimul umur. Para ahlul yakin adalah orang-orang yang tidak menyimpang dari jalan yang hak. Jalan yang hak udah terlalu terang buat mereka. Oke? Mereka nggak bakalan menyimpang dari hal tersebut. Sehingga tidak lagi perkara-perkara yang terjadi menjadi syubhat bagi mereka. Enggak. Bagi mereka, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jalan petunjuk dari jalan penyimpangan udah sangat jelas berbeda buat mereka. Enggak lagi mereka kena sama syubhat-syubhat yang dilemparkan. Karena udah sangat terang bagi mereka jalan hak dan begitu mereka meyakininya dan berpegang teguh kepadanya. Demikian idealnya para ahlul yakin. Demikian idealnya para penuntut ilmu, para pengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina la ya'lamuun laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah." Kemudian mereka yang tak mengetahui berkata, yakni yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah." Kenapa Allah enggak ngomong langsung aja sama kita? Atau jadikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya, yakni mukjizat-mukjizatnya, supaya bukti, supaya kita beriman kepada Allah. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Ketahuilah bahwa orang-orang dulu yang dihadapi para nabi dan rasul juga hujahnya sama, ngomong hal yang sama. Kalaupun udah didatangkan mukjizat, tetap aja kafir, sama aja. Kata Allah Subhanahu wa taala. Misla qaulihim. Mereka pun mengatakan hal yang sama seperti yang mereka katakan, tasyabahat qulubuhum. Sungguh hati mereka ini serupa satu sama lain. Qad bayyannal ayat liqaumin yuqinun. Sungguh seluruh tanda-tanda kebesaran tersebut telah kami jelaskan bagi mereka yang emang yakin, bagi mereka yang berkeyakinan, yakni memiliki keimanan yang baik. Itu udah jelas tanda-tanda tersebut. Surah Al-Baqarah. Maka para ahlul yakin al-haq. Okay? Sesungguhnya hak indahum wadih. Sesungguhnya kebenaran yang hak nih bagi para ahlul yakin udah sangat terang benderang. Wuduh syams, sebagaimana terangnya matahari. Lidza fahum la yura'un wa la yunafiqun. Dari situ mereka adalah kaum yang tak mau bersikap ria, tak mau juga bersikap munafik. Dikarenakan begitu terangnya hak untuk mereka. Nggak mau mereka merubah pendiriannya demi sesuatu yang udah begitu jelas bagi mereka. Ya? Dikarenakan seringkali seseorang meragukan hak yang telah mereka ketahui. Dikarenakan apa? Maslahat-maslahat yang datang kepadanya.
Atau dikarenakan maslahat yang hilang darinya apabila dia berpegang teguh kepada yang hak ini. Ragulah dia akhirnya kepada yang hak tersebut. Dia punya alasan untuk tidak meyakini yang hak tersebut. Kenapa? Kalau menerima yang hak ini akhirnya hilanglah maslahat-maslahat dunia. Atau dia tinggalkan hak tersebut demi apa? Demi mujamalah, demi basa-basi, demi menjilat hamba-hamba Allah yang dia harapkan darinya nikmat-nikmat duniawi. Dia tinggalkan hak tersebut. Ya. Dakhala Hisham ibnu Abdul Malik rahimahullah. Suatu hari dia adalah khalifah Umawi, ya, Hisham ibnu Abdul Malik rahimahullah. Suatu hari dia mendatangi Ka'bah dan masuk Ka'bah. Di sana dia melihat Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, cucunya Umar bin Al-Khattab, anaknya Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini min kibar at-tabi'in, di antara tabi'in besar yang mulia, ya, anak daripada sahabat radhiyallahu anhu. Hisham bertemu dengan Salim, faqalalah, Hisham berkata kepada Salim, karena Salim adalah orang yang dituakan dan diagungkan. Hisham seorang penguasa. Nah, Hisham nih hendak untuk membantu kehidupan Salim. Berangkat dari niat baiknya. Okay? Dia berkata, "Salni hajah." Mohon kepadaku sesuatu, minta sesuatu padaku. Yani, apa yang kau perlukan? Ente perlu apa? Bilang. Begitu. Lihat, khalifah yang nguasain hampir 3/4 muka bumi ini, nawarin ente begitu. Umayyah nih kuasanya kan, kuasa Umayyah adalah kuasa terbesar para kaum muslimin di sejarah Islam. Hampir 3/4 muka bumi dikuasai sama Bani Umayyah. Nah sekarang khalifahnya nawarin ente perlu apa ya? Minta sama aneh sih. Allah, minta begitu loh. Fursah dhahabiyah, kesempatan emas gak? Ya? Khalifah ya'rid alaihi ayyasalahu ma yasha, utlub, mintalah. Mada qal? Lalu apa yang dikatakan oleh Salim? Salim berkata kepada Hisham ibnu Abdul Malik, "Inni la astahyiya min Allah an as'ala fi baitihi ghaira." Maaf, wahai Khalifah, aku malu dari Allah. Aku malu kepada Allah apabila aku meminta sesuatu di rumah Allah kepada selain Allah. Yang ini di Ka'bah. Ini aku lagi di rumah Allah. Masa aku minta sesuatu kepada selain Allah? Lihat, ajib nggak penolakannya dengan adab dan menegaskan sikapnya, tauhidnya. Iya gak? Hah? Falamma kharaju, paham gak tadi tuh? Ya. Dan ketika mereka udah keluar dari Ka'bah nih, Hisham ibn Abdul Malik masih bersama Salim bin Abdullah bin Umar. Udah keluar dari Ka'bah, dia menawarkan lagi Hisham ibn Abdul Malik. Fal'an, salni hajatak. Sekarang nih, kita udah keluar. Ayo, kau butuh apa? Mari aku bantu. Tentunya niatnya baik, ingin membantu kehidupan para ahli ilmu. Okay? Faqala Salim pun kemudian berkata, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah. Yang aku mau mohonkan kepadamu ini apa? Keperluan, kebutuhan duniawi atau kebutuhan ukhrawi? Begitu tanya. Okay? Tentunya kebutuhan ukhrawi, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditawarkan oleh Hisham tentunya adalah kebutuhan duniawi. Okay? Tayyib. Bal min hawaijid dunya. Tentunya kebutuhan duniawimu. Ayo, apa yang aku bisa bantu? Kemudian Salim berkata, wallahi ma sa'altu dunya man yamlikuha. Fa kaifa as'al man la yamlikuha. Demi Allah, aku enggak pernah meminta dunia kepada zat yang memilikinya. Kok bisa aku memohon dunia kepada sesuatu yang toh enggak menguasai, enggak memiliki dunia? Allah. Dia enggak pernah minta dunia sama Allah. Padahal Allah yang punya dunia. Kok bisa aku minta dunia sama makhluk yang enggak memiliki dunia hakikatnya? Wallahi ma sa'altu dunya man yamlikuha. Fa kaifa as'al man la yamlikha. Demi Allah, aku enggak pernah minta dunia kepada zat yang memilikinya.
Kok bisa aku memohonkan perkara-perkara duniawi kepada seseorang yang toh hakikatnya tidak memiliki dunia? Yani seberkuasa apapun engkau di atas muka bumi, hakikatnya semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa zuhudnya. Nah, ahlul yakin ini nggak berubah sikapnya. Kalaupun menemukan kesempatan emas, maslahat dan lain-lain, nggak berubah sikapnya dan sifatnya. Nah, ini yang hilang dari para umumnya kaum mukminin. Kebenaran yang mereka ketahui ketika berbenturan dengan maslahat-maslahat duniawi, mereka tawar kebenaran itu. Ini yang bikin geli nih. Hak yang udah mereka ketahui, penyimpangan ahlul bid'ah dan lain-lain, atau bahkan zindik, penghina hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Tapi ketika bersama dengannya adalah maslahat untuk bisnisnya, untuk hartanya dan lain-lain, ditawar semua kaidah-kaidah kebenaran itu, bermanis-manislah dengan mereka, foto-foto dengan mereka. Kalau emang mereka bersama para ahlul yakin, harusnya nggak ke situ sikapnya. Nggak berubah sikap mereka, siapapun yang dihadapinya. Begitu aja udah dia. Karena hak buat mereka udah begitu terang, begitu jelas. Nggak goyang, nggak dia tawar. Ya. Kemudian, annahum humul ladzina yuhaqqimun syar'a Allah Ta'ala fi jami' umurihim. Para ahlul yakin adalah orang-orang yang senantiasa menghukumkan hukum Allah, syariat Allah, sebisa mungkin di dalam seluruh urusan hidup mereka. Para ahlul yakin adalah orang-orang yang senantiasa menghukumkan syariat Allah di dalam seluruh sendi kehidupan mereka, di dalam seluruh urusan mereka. Selalu sikap yang mereka ambil harus gimana? Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka tinggalkan? Kapan mereka ngomong? Kapan mereka diam? Siapa yang harus mereka cintai? Siapa yang harus mereka musuhi? Siapa yang harus mereka seru kepadanya? Siapa yang harus mereka peringatkan darinya? Tuh. Oke. Mengambil harta, halalkah ini untukku? Haramkah ini untukku? Adakah di situ hak Allah? Adakah di situ hak hamba-hambanya? Dan selalu di dalam seluruh perkara mereka, selalu mereka mempertimbangkan hal tersebut. Ya. Dan demikianlah di antara faidah besar. Di antara faidah besar. Berdekatan diri dengan para ulama, dengan para ahli ilmu. Oke? Atau dengan para penuntut ilmu yang bisa mencari perkataan dan keterangan para ahli ilmu. Ya, nggak ada. Kita di sini mau cari ulama di mana yang level ulama. Oke? Siapa terus? At least para ahli ilmu yang bisa mencarikan untuk kita perkataan para ahli ilmu. Sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Menghadapi permasalahan dunia ini, kasusnya begini. Apa yang harus dilakukan? Pertimbangan-pertimbangannya, maqasid syariahnya, bawabitnya dan lain-lain. Ya. Berdekatan dengan mereka nih, dengan para ahli ilmu, di antara perkataan Umar bin Al-Khattab kemarin radhiyallahu anhu. Oke? Di antara keberkahan berdekatan dengan para ahli ilmu. Innar rajul la yakhruj min baitihi wa alaihi min adh-dhunub mithla jabal tuhamah. Bisa jadi seseorang dia keluar dari rumahnya, dia bawa tanggungan dosa sebesar gunung Tuhamah. Gunung Tuhamah ya ini gambaran gunung yang sangat besar, yani dosanya banyak luar biasa. Fa idza sami'al ilm, kemudian dia mendengar dari ilmu disampaikan oleh para ahli ilmu, mendengar ilmu, qala Allah, qala Rasul, nilai-nilai yang datang dari agama, tersentuh hatinya, wabaka. Kemudian dia menangis, kemudian dia berkata, astagfirullah. Hanya begitu. Sampai rumah, bisa jadi dia masuk rumah, udah nggak ada sama sekali dosanya. Bisa jadi, cuma dengan satu kejadian itu. Kemudian Umar bin Khattab memberikan wasiatnya, baru pesannya, fala tufariqu majalisal ulama. Maka janganlah kalian jauhkan diri kalian dari majelis-majelis para ahli ilmu. No. Savior. Penyelamat itu.
Seseorang tersentuh oleh ilmu yang disampaikan, qala Allah, qala Rasul, hak yang disampaikan, nilai-nilai agama yang disampaikan, kemudian terenyuh, menyesali dosanya dan menangis dia dan memohon ampun kepada Allah. Cuman sekali kejadian itu doang, dia pulang ke bed udah bersih dosanya semua. Bisa jadi demikian. Fala tufariqu majalisal ulama. Maka janganlah kalian jauhkan diri kalian dari majlis-majlis para ahli ilmu. Jangan dunia ini membuat kalian lengah. Lalai kalian dari majelis-majelis ahli ilmu. Hanya karena dunia yang kalian kejar. Artinya demikian. Ya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghukumkan hukum Allah di dalam seluruh permasalahan kehidupan mereka. Okelah, mereka bukan orang yang memiliki ilmu agama yang banyak luar biasa. Tapi dasar-dasar yang menjadi kewajiban fardu ain bagi setiap individu muslim, mereka tahu. Dan mereka sangat meyakini kebenaran tersebut. Kalaupun mungkin case per case, halal, haram, syubhat, mereka nggak tahu. Tapi mereka tahu kemana harus tanya, kemana harus cari tahu. Kenapa? Karena peduli mereka kepada keselamatan mereka di akhirat. Mereka cari jawaban bagi permasalahan-permasalahan mereka. Jawaban-jawaban yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menghukumi syariat Allah di dalam seluruh urusan kehidupan mereka. Itu hakikatnya berhukum dengan hukum Allah. Okay? Bukan berhukum dengan hukum Allah, maksain negara untuk rubah hukum. Bukan itu. Sebagaimana yang diserukan oleh beberapa kelompok ini. Dan kemudian mengingkari para penguasa, katanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Lah, lu mengingkari penguasa juga tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Mengingkari penguasa terang-terangan. Karena hukum Allah melalui Rasulnya, mengingkari penguasa nggak boleh terang-terangan kan? Nah, engkau yang mengingkari penguasa terang-terangan, hakikatnya kau pun tak berhukum dengan hukum Allah. Jadi gimana berhukum dengan hukum Allah? Sebatas kemampuanmu pada dirimu, istrimu, dan anakmu. Dalam sendi-sendi kehidupanmu, semua urusan kehidupanmu. Negara dan lain-lain, doa pada Allah. Biar Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankannya dengan segala kuasanya. Allah akan jadikan hamba-hamba yang akan membawa kepada kehancuran umat itukah? Atau membawa kepada kejayaan umat itukah? Allah yang mengatur. Just do your part well. Lakukan saja tugasmu dengan baik. Ya. Allah berfirman, "Afa hukmul jahiliyyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang lebih mereka cintai, yang mereka kehendaki? Hukum siapa lagi yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka yang memang yuqinun, bagi mereka yang memang meyakininya. Tuh, orang-orang ahlul yakin. Yang senantiasa menempatkan hukum Allah sebagai hukum terbaik dan sebisa mungkin mereka berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh urusan kehidupannya. Wa ahlul yakin yuhaqqimun syara' Allah ta'ala fi jami' umurihim fala yuhaqqimun al-hawa wal taghut. Mereka tidak berhukum dengan hawa nafsu mereka, tidak berhukum juga dengan taghut. Taghut yakni kullu ma yu'badu min dunillah. Hal-hal lain yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di antara sifat ahlul yakin, mereka adalah orang-orang yang yu'minuna bil Quran haqqal iman. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Quran dengan sebenar-benarnya keimanan, wa yanalun al-imamah fid din. Dan dengan itu mereka meraih keimaman, kepemimpinan di dalam agama. Para ahlul yakin adalah orang-orang yang memang benar-benar meyakini Al-Quran dengan sebaik-baiknya keimanan. Dan juga meraih posisi kepemimpinan di dalam beragama. Imamah fid din. Ya? Ya, ini menjadi bentuk-bentuk penerapan agama yang ideal. Artinya demikian, yang menjadi contoh bagi hamba-hamba Allah yang lain. Itu maksudnya kepemimpinan di dalam beragama. Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman, kami jadikan di antara mereka para imam-imam yang membawakan petunjuk dengan perintah kami. Tuh, membawakan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Berangkat dari kesabaran mereka dan berangkat dari betapa yakinnya mereka terhadap ayat-ayat kami. Tuh. Ya, dari situ kami jadikan mereka orang-orang yang membawakan hidayah kepada para manusia, membawakan petunjuk bagi para manusia dengan perintah kami. Dari situ Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Ketahuilah, dengan sabar dan dengan keyakinanlah dapat diraihnya imamah, kepemimpinan di dalam beragama. Tadi kepemimpinan di dalam beragama maksud maknanya adalah ketika dijadikan pola beragama lainnya menjadi contoh bagi orang-orang lain dan dia membawakan hidayah yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lingkungan sosialnya yang dia datangi. Tuh, gitu. Ya, itu maksudnya imamah fid din. Ya. Para ahlul yakin juga kemudian, mereka adalah orang-orang yang senantiasa meyakini bahwasanya seluruh bentuk manfaat dan seluruh bentuk madarat kuasanya hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Para ahlul yakin, orang-orang yang sangat meyakini bahwa seluruh bentuk manfaat dan seluruh bentuk madarat kuasanya hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dan apabila Allah timpakan madarat kepada kalian, maka sungguh tidak ada zat yang dapat menariknya dari kalian kecuali hanya Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah kehendaki kebaikan bagi kalian, maka sungguh tak ada yang dapat menolaknya dari kalian. Tak ada yang dapat menolak keutamaan Allah tersebut. Yusibu bihi man yasha min ibadih. Allah berikan hal tersebut kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan ia adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Surah Yunus. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, lihat betapa dogma ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya kalaupun mereka masih kecil. Sampaikan dogma ini kepada anak-anak kita. Ibnu Abbas masih kecil, Rasul meninggal nih. Ibnu Abbas 9-10 tahun. Tapi Ibnu Abbas ingat suatu hari, Ibnu Abbas bercerita, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku lagi berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dibonceng. Lagi dibonceng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan kemudian Rasul berkata kepadaku, "Ya ghulam." Wahai bocah, wahai otong. Wahai bocah, ghulam ya. Sep-sep gitu. Ya. Wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat ini. Fahfadha, hafalkan ya. Ihfadhillaha yahfazuk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadhillaha tajidhu tujaha. Jagalah Allah, niscaya kau akan menemukan Allah Subhanahu wa taala berada di arah tujuanmu. Idza sa'alt fas'alillah. Apabila kau mau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila kau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uk bi syai'in la yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya bahkan seluruh umat ini apabila mereka menyatukan kekuatan mereka untuk membawakan manfaat bagimu, maka sungguh mereka tak dapat membawakan manfaat apapun bagimu kecuali hanya sebatas apa yang Allah telah takdirkan bagimu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruk bi syai'in, apabila umat ini menyatukan kekuatan mereka untuk menimpakan bahaya padamu, untuk membunuhmu, menyakitimu, lam yadurruk, sungguh mereka takkan bisa menimpakan keburukan apapun kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali hanya sebatas apa yang emang Allah udah takdirkan ke atasmu.
rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran tersebut pun telah mengering. Yani takdir udah ditulis, udah jadi, udah. Ya. Gitu. Nilai keyakinan ini bahkan didogmakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil. Bahwasanya seluruh umat ini apabila menyatukan seluruh kekuatan mereka untuk membawakan manfaat bagimu, nggak bisa. Kecuali emang Allah inginkan manfaat bagimu. Sebatas apa yang Allah inginkan bagimu? Sebaliknya apabila seluruh umat ini menyatukan kekuatan mereka untuk menyakitimu, menghinakanmu, mencelamu, apapun bentuk madarat, tidak bisa mereka lakukan itu. Kecuali hanya sebatas apa yang Allah telah tentukan bagimu. Yani kalaupun itu terjadi bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Allah telah takdirkan ini bagiku. Kalaupun itu terjadi. Ya, lihat dogma begini Rasul ajarkan kepada bocah yang belum berumur 10 tahun. Nah kita ini ngajarin apa sama anak-anak kita? Hah? Ajarkan dogma yang sama. Suruh mereka hafalkan kalimat-kalimat yang sifatnya dogmatis. Kalaupun mereka belum memahaminya. Coba lihat. Ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Anak-anak disuruh ngapalin itu. Faham nggak maksudnya apa kira-kira? Jagalah Allah. Emang Allah perlu dijaga? Nah tuh. Anak-anak. Cuman apalin aja dulu udah. Fahamnya nanti. Dogma demikian. Jagalah Allah, yakni jagalah nilai-nilai syariat Allah pada dirimu. Niscaya Allah akan menjagamu. Yakni Allah mengulurkan senantiasa pertolongannya padamu. Sebagaimana Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yathabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Yani Allah butuh pertolongan sehingga kalian menolong Allah? La. Allah ghani, Allah zat yang tidak membutuhkan apapun. In tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit, dan memberikan thabat, keteguhan bagi kaki kalian, yani bagi sikap kalian, bagi hati kalian. Yani apabila kalian berkorban, berpartisipasi, berkorban dalam mendirikan agama Allah, itu artinya in tansurullah. Ya, bukan Allah zat yang memiliki kebutuhan pertolongan dari hal-hal lain, tidak, jauh. Subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal demikian. Ya? Maka para ahlul yakin adalah orang-orang yang meyakini bahwa seluruh manfaat dan madarat perhitungannya terjadinya hanyalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kasus Khalid bin Walid kemarin. Ihzar. Hati-hati dari minuman tersebut, diracunin sama A'ajim, sama orang-orang yang baru ditaklukkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Jadi disediakan minuman yang beracun. Khalid bin Walid berkata, "Mana tuh minuman? Had, berikan padaku." Bismillah, thumma istafah. Kemudian dia minum, dia telan. Dan tidak menjadi madarat sama sekali bagi. Keyakinannya luar biasa. Imam Zahabi rahimahullah yang meriwayatkan itu berkata, "Wallahi hadhihi karamah wa hadhihi syuja'ah." Demi Allah itu adalah karamah besar dan keberanian yang besar luar biasa. Ya. Demikian para kaum mukminin, muslimin yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika mau menaklukkan Persia. Okay? Mereka menghadapi sungai yang besar luar biasa yang diputus jembatannya oleh para pasukan Persia sehingga para kaum muslimin gak bisa maju lagi untuk meneruskan invasinya. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas berhenti sejenak di pinggir sungai tersebut setelah berpikir, kemudian akhirnya dia melanjutkan perjalanan tersebut membawa seluruh kaum muslimin masuk ke dalam sungai itu. Ternyata Abu Hurairah yang hadir di situ radhiyallahu anhu berkata, tidaklah air melebihi mata kaki kuda-kuda kita. Demi Allah, Allah akan menolong kita selama amal saleh masih lebih dominan daripada dosa-dosa yang terjadi pada kita. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kok bisa orang yakin nembus ente mau di Rawat Cipondoh ente mau jajal? Hah?
Apa ke Tanjung Pasir itu? Jajal coba mancing kagak pakai perahu. Kali gua ngambang, jadi wali. Ya. Mereka paham dan sangat yakin bahwa seluruh manfaat dan madarat kuasanya, keputusannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sometimes level keimanan tinggi demikian seringkali jauh dari nilai-nilai matematis duniawi yang sifatnya 1 tambah 1 itu 2. Seringkali jauh dari nilai-nilai itu. Makanya orang-orang yang paling susah diajak tawakal adalah orang-orang yang paling matematis. Oke? Orang-orang yang paling susah diajak tawakal. Udah khair insyaallah tawakal ala Allah. Nggak bisa. Nggak bisa kan ini tinggal segini. Sebulan nih segini. Nanti 4 bulan ya habis nih nggak bisa. Nah ini kenanya gitu deh. Mereka puas hatinya dengan hitungan matematik. Nggak bisa puas dengan qala Allah, qala Rasul. Nggak dapat. Nggak bakalan tenang hati mereka. Mereka puasnya dengan 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Begitu puas baru hatinya. Nggak kena diajak tawakal. Nah, dogma ini sampaikan pada istri-istri kita di rumah, pada anak-anak kita. Seringkali istri-istri kita lemah menghadapi ujian-ujian kehidupan yang akhirnya lupa dari nilai-nilai yakin dan tawakal. Goyang. Sampaikan dogma ini pada istri-istri kita. Oke? Hal-hal yang ada pada diri kita ini sampaikan pada mereka. Bahwa seringkali pertolongan Allah datang. Di luar dari, oke lah kita melakukan perhitungan boleh lah. Tapi enggak maknanya kemudian kita menutup pintu harapan kebaikan karena di luar perhitungan matematis ini. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iya gak? Ya. Kemudian ikhwatu rahimakumullah. Berangkat dari keyakinan para ahlul yakin tersebut. Bahwasanya seluruh manfaat dan madarat kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah mereka tidak berubah sikap ketika menghadapi orang-orang yang agung kah, atau menghadapi musuh-musuh kah, atau menghadapi orang-orang yang dicintai. Sikap mereka demikian udah. Tidaklah mereka menjilat dan lain-lain kepada para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala demi berharap kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat duniawi melalui tangan mereka. Tidak demikian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, La turdiyanna nasa bisakhatillah. Jangan sampai pernah kalian mengejar ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Jangan sampai kalian pernah mengejar ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Tuh, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat demi mendapatkan ridha manusia. Tuh artinya itu. La turdiyanna nasa bisakhatillah. Janganlah kalian mengejar ridha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahmad ahadan ala rizkillah. Dan jangan kalian memuji seseorang atas rizki yang Allah berikan pada kalian. Awas, katakan alhamdulillah. Ya, kita orang yang tahu berterima kasih, betul? Betul. Tapi awas, segala puji dan segala syukur hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum berterima kasih kepada makhluk, sungguh jauh lebih layak kau berterima kasih kepada Sang Khaliq yang memberikan seluruh rizkinya padamu. Wala tahmad ahadan ala rizkillah. Jangan kau memuji-muji seorang pun atas rizki yang Allah berikan padamu. Wala talumma ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Dan janganlah kau celak seorang pun atas sesuatu yang Allah emang belum bagi bagimu. Jangan kau celak seorang pun atas sesuatu yang toh memang Allah belum berikan kepadamu. Ketahuilah tadi bahwa seluruh umat kalaupun menyatukan kekuatan mereka untuk membantumu, mereka nggak bisa membantumu sebelum emang Allah takdirkan itu bagimu. Jadi jangan kau menyalahkan hamba Allah atas sesuatu yang belum bisa kau dapatkan. Wallah, ini nasihat untuk diri kita. Ini nasihat untuk diri kita seringkali lemah menghadapi kehidupan dunia ini.
fa innar rizqa la yasuquhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu kari. Karena sesungguhnya rizki itu tidaklah dapat didapati oleh rajinnya seorang yang rajin, tidak juga dapat tertolak oleh seseorang yang berusaha menghalanginya dari kita. Nggak ngaruh, sesuatu yang emang Allah udah takdirkan. Kalian lakukan sebisa mungkin apa yang bisa kalian lakukan saja. Sudah, sisanya serahkan pada Allah. Jadi seseorang yang begitu semangat mengejar rizki, ini nggak mendatangkan rizki itu padanya. Nggak, tetap. Yang mendatangkannya adalah apa yang Allah kehendaki dan Allah putuskan. Sebagaimana seseorang yang mencoba menghalangi rizki sebisa mungkin dengan seluruh daya upayanya, nggak bakalan dia bisa menghalangi rizki bagi seorang hamba Allah apabila emang Allah menghendaki rizki itu datang bagi. Wallahu biqistihi wa ilmihi ja'ala ar-rawha wal farha fil yaqin war ridha. Ya. Dan Allah dengan keadilannya yang sempurna, Allah menjadikan rauh, ketenangan jiwa, farah, kebahagiaan, fil yaqin war ridha, itu terdapatnya pada rasa yakin dan pada keridhaan pada apa yang Allah takdirkan. Di situ baru tenang kita. Ketika kita ridha atas apapun yang Allah tentukan ke atas kita. Ajma'u qala kullil millah, sebagaimana yang dikatakan salaf, bahwasanya semua orang berakal dari setiap agama terdahulu, syariat-syariat terdahulu, mereka semua bersepakat anna man lam yamshi ma'al qadar lam yatahanna bi'aishi, bahwasanya barang siapa yang nggak mau berjalan bersama qadar, nggak mau menerima takdir, maka dia nggak bakalan bisa menikmati hidupnya, nggak bakalan tenang hidupnya. Itu maksudnya. Allah dengan keadilannya yang sempurna dan dengan pengetahuannya yang sempurna, Allah menjadikan ketenangan jiwa, kebahagiaan itu terdapatnya pada keyakinan dan pada ridha. Yani ridha apa yang Allah bagi pada kita. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syaqq was sakhat. Dan Allah jadikan juga di waktu yang sama al-ham, keresahan, wal huzn, kesedihan. Ini terjadinya pada apa? Pada syak, pada keraguan, lawan yakin. Pada sakhot, pada gondok, lawan ridho. Murka, marah, lawan ridho. Ajib nggak kalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu di Syu'abul Iman lil Baihaqi. Diriwayatkan di dalam Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Kita baca lagi kalamnya. Okay? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la turdiyanna an-nasa bi sakhatillah. Janganlah kalian mengejar ridha manusia dengan murka Allah. Dengan kemurkaan Allah. Faham maksudnya ya? Yani demi mengejar ridha manusia, kalian lakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya demi mengejar ridha manusia. Berharap kebaikan-kebaikannya, berharap hatinya terarahkan pada kita. Cinta ditolak, dukun bertindak, ya salam. Demi mengejar cintanya. La turdiyanna an-nasa bisakhatillah. Janganlah kau mengejar ridha manusia dengan murkanya Allah. Wala tahmad ahadan ala rizkillah. Dan janganlah kau memuji seorang pun atas rizki yang Allah berikan kepadamu. Yani Allah, zat yang paling berhak untuk kau syukuri dulu sebelum kau berterima kasih kepada manusia. Tapi yakin hakikatnya bahwa ini Allah yang telah menentukannya bagimu, bukan dia dan kuasanya. Bukan. Wala talumma ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Dan janganlah kau mencela seorang pun atas sesuatu yang toh memang Allah belum berikan kepadamu. Fa innar rizqa la yasuquhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu kari. Karena sesungguhnya rizki tidaklah dapat dipaksakan oleh rajinnya seseorang yang mengejar, tidak juga dapat ditolak oleh kebencian seseorang yang membenci. Wallah biqistihi wa ilmihi, dan Allah dengan keadilan dan keilmuannya yang sempurna, ja'ala ar-rauha wal farha fil yaqini war ridha. Allah menjadikan rauh. Rauh yani chill, ketenangan jiwa, okay, santai. Ya, wal farah, dan kebahagiaan itu terdapat pada yakin dan ridha.
Sebaliknya ja'alal hamma wal huzn. Allah menjadikan keresahan dan kesedihan fisyak, pada keraguan, hal yang bertentangan dengan yakin. Wasakhat, dan pada marah, hal yang bertentangan dengan ridha. Ya, dari situ Rasul mengajarkan kita, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan setelah apa yang kau jadikan padaku. Setelah apa yang kau qada padaku. Ya. Sikap demikian juga sikap menunjukkan sidq fiddin, jujur di dalam beragama. Ya, konsisten di dalam beragama. Tidak berubah hanya demi maslahat-maslahat yang ada. Kemudian, annahum humul ladzina yuhsinuna adh-dhanna billah. Para ahlul yakin adalah orang-orang yang senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah berkata, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan ke atas diri mereka, yakni banyak berbuat dosa. Artinya begitu. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan ke atas diri mereka, yakni telah banyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Ia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Fahum biyaqinihim yuhsinuna adh-dhanna bi rabbihim. Maka para ahlul yaqin dengan keyakinan yang ada pada mereka, senantiasa mereka berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamun annahum muqbiluna ala rabbin rahim. Mereka orang-orang yang senantiasa yakin bahwa kelak mereka akan bertemu dengan Rabb yang memiliki sifat penyayang. Yastur wa yaghfir, yang akan menutupi aibnya dan mengampuni dosa-dosanya. Ya? Ayat ini akhwatu rahimakumullah, luar biasanya adalah, lihat, Allah menjanjikan seluruh ampunan dosa. Dan siapa yang lagi dipanggil? Katakanlah, wahai para hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan kepada diri mereka. Ya, ini telah banyak berbuat dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Lihat, yang lagi dimotivasi agar kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Yang lagi dimotivasi begini nih, siapa? Orang-orang yang banyak sedekah, orang-orang yang mendirikan sholat, Masya Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Di ayat ini nih, siapa yang lagi dimotivasi? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa kalian. Siapa? Bukan orang yang beramal soleh. Bukan orang yang banyak sholat, banyak zakat, banyak sedekah. Bukan itu yang lagi Allah motivasi, bukan orang-orang itu. Justru yang lagi Allah motivasi untuk tidak putus asa dari rahmat Allah dan dijanjikan seluruh ampunan dosa. Justru yang lagi Allah motivasi orang-orang yang berbuat keterlaluan ke atas diri mereka. Yakni orang-orang yang banyak berbuat dosa pada diri mereka. Itu justru. Luar biasanya ayat ini. Ya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita. Apabila kita memenuhi syarat-syaratnya tentunya. Ya. Dan hadis Najwa. Najwa ini whisper, bisikan. Di mana Allah berbicara kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang beriman dengan suara yang hanya Dia yang mendengarnya. Hadis Najwa. Itu makanya dibilang hadis Najwa. Ini hadis ajib. Diriwayatkan dari Safwan ibnu Muhriz al-Mazini. Ia berkata, "Bainama ana amshi ma' Ibnu Umar radhiyallahu anhu." Suatu hari, ketika aku sedang berjalan bersama Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu.
akhidun biyadihi, dan aku sedang menggandeng tangannya Abdullah ibn Umar. Idh arada rajul, tiba-tiba muncullah seorang asing, faqal, dan dia berkata kepada Ibnu Umar, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa? Bagaimana kau mendengar yang Rasul pernah ucapkan sallallahu alaihi wasallam tentang najwa, tentang whisper, tentang bisikan. Okay? Faqal, maka Abdullah ibn Umar berkata, sami'tu, aku dengar sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudni al-mu'min. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan seorang hamba yang beriman kepada dirinya. Ya, didekatkan sama Allah kepada dirinya. Dijauhi dari hamba-hamba yang lain. Ini hari kebangkitan. Hari laporan amalan. Ditampakkannya amalan-amalan. Okay? Seorang mukmin, Allah dekatkan hamba tersebut kepadanya. Fayadha alaihi kanafah. Kemudian Allah tutupin ke atasnya sitar. Ditutupin. Sehingga tidak dilihat hamba-hamba yang lain. Lihat, ditutupin sama Allah. Yasturuh, menutupinya. Fayaqul, Allah pun berkata, ata'arif dzamba kadza, ata'arif dzamba kadza. Apa kau ingat dosa yang ini? Apa kau ingat dosa yang ini? Allah, merinding gue baca itu begitu loh. Allah pun berkata kepadanya, ata'arif dzamba kadza, ata'arif dzamba kadza. Apakah kau ingat dosa ini? Apakah kau ingat dosa ini? Hamba tersebut berkata, na'am, ayo Rabb, iya ya Rabb, aku mengakuinya. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga ketika selesai dibacakan baginya dosa-dosanya tersebut, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan hamba yang beriman tersebut yakin bahwasanya sungguh aku celaka. Qal, kemudian Allah pun berkata, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dosa-dosa itu semua aku tutupi bagimu ketika di dunia, sehingga hamba-hamba yang lain tak mengetahuinya, dan hari ini aku ampuni semuanya bagimu. Allahu Akbar. Satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Aku tutupi semua aib-aibmu tersebut di dunia, dan hari ini aku ampuni semua bagimu. Fayu'ta kitab hasanati. Kemudian diberikanlah kepadanya rapor kebaikannya dengan tangan kanannya. Wa amal kafir, adapun seorang kafir. Wal munafiqun, dan para orang-orang yang munafik. Fayaqulul ashhad, maka para makhluk-makhluk yang menjadi saksi, mereka bersaksi dan berkata, haula alladzin kadzabu ala rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari, mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi ala zalimin. Sungguh laknat Allah, semoga laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Di sanad lain, bahkan ketika didatangkan, dibacakan, disebutkan kepadanya dosa-dosanya, disebutkan dosa-dosa kecil doang. Kau mengakui dosa ini? Kau mengakui dosa ini? Iya ya Rabb, iya ya Rabb. Dia dari dosa ini, dosa-dosa kecil, dia yakin sungguh celaka aku. Padahal dosa besarnya belum disebut. Dia takut dosa besarnya disebut. Ternyata Allah berkata, itu dosa-dosamu sudah. Loh, tadinya dia takut. Akhirnya dia berkata, ya Rabbi, masih ada dosa-dosa yang besar yang aku lakukan yang belum disebutkan di sini ya Rabb. Dan kemudian Allah berkata kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Ya, semua itu aku tutupi bagimu di dunia, dan hari ini semuanya aku ampuni bagimu. Allahu Akbar. Kemudian diberikan kepadanya rapor kebaikannya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Ya. Demikian ikhwan rahimakumullah, di antara pembahasan tentang yakin billah. Semoga materi ini menjadi nasihat baik bagi kami atau ikhwan dan akhwat seluruhnya, menjadi penyegar, ya,
Jadi motivasi juga bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, di antara hal yang menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, awas, ilmu. Setelah doa tentunya memohon keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pupuklah ilmu yang ada pada diri kita untuk semakin mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya dan nama-namanya. Bagaimana mungkin seseorang meyakini sesuatu yang dia tidak mengenalnya? Semakinlah kita mengenal Allah, semoga dengan itu semakin terpupuk rasa yakin kita terhadap seluruh kuasa yang ada padanya. Ya, ilmu. Tuntutlah ilmu. Sesibuk apapun dunia mencekik kita, janganlah kita lupa bahwa ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Apalah lagi para pemimpin keluarga, para kaum lelaki, yang dimana mereka harus membawakan bimbingannya bagi istri-istri dan anak-anak mereka yang mereka dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Carilah ilmu untukmu, untuk istrimu dan anak-anakmu. Karena itulah hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian masing-masing dan ahli kalian, yakni keluarga kalian, dari api neraka. Yakni kenali hak. Tuntut ilmu, kenali hak. Terapkan itu sebisa mungkin pada diri kalian, pada istri dan anak kalian dari api neraka. Itu tugas kita. Ya. Tayyib, semoga materi ini alhamdulillah yang telah kita selesaikan sekali lagi menjadi berkah buat kita dan menjadi pengingat kita semua. Ya. Alhamdulillah, gak ada pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini. Gak ada yang nanya ya. Baru menulis, aneh gak menungguin. Ada bro? Gak ada. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.